Ternyata si RG memang sengaja disuruh koar-koar bikin heboh oleh PS. Karena PS kecewa terhadap Pak D yang tidak hadir di Harlah PBB. Padahal PS berharap banget agar Pak D bisa datang ke Harlah PBB. Sampai-sampai jadwal Harlahnya PBB sempat diundur beberapa kali untuk menyesuaikan dengan jadwalnya Pak D. Di hari H-nya Pak D diundang, nggak datang. Rencananya PS ini akan mendeklarasikan dirinya sebagai capres dan didukung oleh PBB. Sehingga Pak D saat itu maunya dijebak seolah-olah Pak D menunjuk PS sebagai pengganti dia dan Pak D mendukung PS untuk jadi capres 2024. Sian deh lu. Makanya itulah sebabnya RG disuruh menggerung-gerung. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu, Allahu Akbar. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Baik, kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung yang biadab. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Mungkin kali ini Bung Rocky akan kena batunya dan mudah-mudahan bisa didengar oleh banyak orang. Bajingan tolol itu luar biasa loh. Jangan Anda anggap sepele saja. Bajingan tolol itu hanya ada bisa melekat pada harkat dan martabat seseorang. Yang hari ini Tuhan Allah mentakdirkan Joko Widodo menjadi presiden. Jadi bajingan tolol itu hanya bisa melekat pada sebutan dari mulutnya Rocky Gerung itu kepada Joko Widodo. Tapi saya ingin katakan bahwa kemarin di Barreskrim itu memang pengaduannya tidak ditolak tapi ditelaah. Kemudian di Polda itu dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nanti kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian negara. Biarlah ini proses juga sedang berjalan, jadi nanti kita lihat. Saya nggak melihat konteks yang lain dari Pak Rocky Gerung. Dia cuma memang mengkritik kebijakan Jokowi yang terlalu pro kepada Cina. Mungkin Rocky langsung respon, oh ini terlalu ke Cina. Maka dia kemudian marah. Kita harus bangga punya dia. Ini orang hebat. Rakyat Indonesia ini sedang diedukasi oleh seorang filsuf hebat. Namanya Rocky de Plato, kalau menurut saya adalah Rocky de Plato. Ya, presidennya diem, terus kemudian orang-orangnya bergerak. Loh kenapa ada kemudian orang menganggap itu besar? Gerung, bentar lagi masuk penjara ya. Kasihan deh lo, udah tua, kagak nikah-nikah, sekarang mau masuk penjara. Makanya Rung, punya mulut itu dijaga. Lo bilang kitab suci fiksi lah, sekarang menghina Presiden Jokowi. Kena batunya lo Rung, masuk penjara. Panik sepanik-paniknya akibat ulah dan perilakunya yang menghina Presiden Jokowi. Dan untuk itulah dia kemudian ini meminta maaf. Ya jadi tidak usah lagi lah mempermainkan kata-kata untuk membodohi masyarakat. Janganlah sok merasa paling pintar dan paham sendiri. Terus seakan-akan kita semua ini gampang untuk dibodohi. Coba deh sekarang saya ingin bertanya, kira-kira berani nggak Rocky Gerung ini mengatakan di depan atau di hadapan Prabowo Subianto bahwasanya Prabowo itu adalah bajingan yang tolol? Rocky Gerung udah mulai kebakaran jenggot nih, udah panik nih ya, udah gimana gitu rasanya karena udah mulai minta maaf sana sini, berusaha mengklarifikasi sana sini. Rocky Gerung, ya gue saranin,
Kalau lu emang bener-bener tulus meminta maaf atas apa yang sudah Anda lakukan, atas statement-statement Anda sehingga membuat gaduh saat ini, ya, harusnya cukup permintaan maaf saja yang Anda ucapkan, tidak perlu ditambahin embel-embel. Ini hanya sebuah, yang saya katakan itu kritikan-kritikan. Stop. Ya, percuma Anda mau mengklarifikasi apapun, Anda mau minta maaf seperti apapun, permintaan maaf Anda, saya secara pribadi sebagai umat manusia dan umat beragama akan memaafkan permintaan maaf Anda. Tetapi proses hukum tetap harus dilakukan. Ya, bukan serta-merta Anda sudah minta maaf, selesai masalahnya, dicabut gitu. Oh enggak, tetap proses hukum harus tetap dijalankan. Karena biar tidak ada lagi Rocky Gerung selanjutnya. Dan selanjutnya next saya pun akan menuntut pihak kepolisian atas statementnya orang-orang provokator yang teriak-teriak memakzulkan Jokowi. Tunggu selanjutnya, ya. Bukan hanya Rocky Gerung yang akan terjerat kasus. Bang Rocky siap menghadapi proses hukum tersebut atau gimana, Bang? Terus juga terlapor. Yang lain. Saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Kan yang jadi isu selalu itu hinaan atau kritikan itu. Banyak orang menganggap itu kritikan. Oh, terima kasih kalau mereka anggap begitu tuh. Ada yang bilang itu hinaan. Oke, Anda berhak untuk bilang itu. Tetapi ucapkan aja itu di dalam bentuk yang sama kan. Bukan dengan pamerkan kekerasan, itu enggak benar itu. Karena saya tidak memamerkan kekerasan. Oh iya, kekerasan naratif. Oke, kita buktikan nanti apakah saya lakukan kekerasan naratif kan. Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Andil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Saya selaku warga Dayak Kehormatan Dewan Adat Dayak Pangkalan Bud, mohon atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Jokowi pernah diberi gelar Raja Dayak. Wajar kalau suku Dayak tidak terima rajanya dihina begitu keji oleh Rocky Gerung. Sekarang suku Dayak di seluruh Kalimantan sudah bergerak menuntut agar Rocky Gerung ditangkap. Kalimantan Tengah. Kalau Rocky Gerung menghina Jokowi atau presiden menghina juga Raja Dayak. Kalimantan Barat. Masyarakat adat Dayak adalah telah melanggar tatanan adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak. Kalimantan Timur. Rocky Gerung, mulutmu adalah harimau. Tolong atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam, dengarlah aspirasi suku Dayak ini yang minta Rocky Gerung segera ditahan. Terima kasih, Andil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Andil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Kami masyarakat adat Dayak Indonesia perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami menyesalkan dan mengecam pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo dalam unggahan channel YouTube Repli Harun. Rocky Gerung telah menyerang martabat dan kehormatan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan simbol negara yang juga sebagai seorang warga negara Indonesia. Di mana Presiden Joko Widodo juga adalah pemimpin masyarakat adat Dayak dengan gelar Raja Karim Hatunggu Tungkit Langit, meminta kepada Bapak Kapolri untuk menangkap dan memproses Rocky Gerung yang telah membuat pernyataan provokasi serta ujaran kebencian. Bapak Kapolri segera menangkap dan memproses secara hukum Rocky Gerung. Andil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Masa negara diem aja,
kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos. Polisi gitu, Bisa. Ini masalah serius loh, ini bukan masalah Jokowi. Terima nggak kalau dia dikatakan orang tuanya atau istrinya, oh maaf ya, dia nggak punya istri. Kalau orang tuanya dikatakan sebagai bajingan tol dan pengecut, atau berani nggak dia mengatakan itu kepada mantan-mantan presiden? Atau para pejabat tinggi yang nggak berani lah, kebebasan berpendapat kemudian bisa dikatakan sebagai bajingan tolol dan bajingan ya pengecut. Apakah bisa ada seseorang warga negara mengatakan Anies Baswedan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut? Kalimantan hari ini beraksi, saya sudah dengar akan diikuti oleh Sulawesi, akan diikuti oleh Sumatera, akan diikuti oleh beberapa daerah di Jawa. Ya, Jadi ini saatnya hukum harus bekerja, negara tidak boleh kalah. Apakah betul yang dilakukan Rocky Gerung itu adalah penghinaan atau bukan begitu? Saya tidak menganggap itu sebuah penghinaan. Dalam kasus saya ini kan aneh bin ajaib. Tiba-tiba kok saya yang dilaporkan. Intinya adalah saya ya merasa aneh saja. Kenapa cuma Refli Harun yang dilaporkan? Ya. Belum lagi kalau kita bicara ujaran kebencian berbasis SARA. Lalu saya tanyakan, SARA-nya di mana? Presiden itu bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan antar golongan. Tapi banyak kasus yang begini-begini ini diproses agar kemudian kita bisa dilaporkan ke polisi, bisa ditahan, bisa dipenjara dan lain sebagainya. Ini adalah si Rocky Gerung. Ini hari saya mau tambahin dia si bangsat Rocky Gerung. Kenapa saya berucap bangsat Rocky Gerung? Dia mengatakan bajingan yang tolol. Alasan katanya Jokowi masih mempertahankan legasinya pergi ke Cina untuk menawan IKN. Lah terus Anda pikir IKN itu sampah apa? Kan IKN sudah diundang-undangkan menggunakan bahasa bajingan dan tolol untuk presiden kita. Anda kalau mungkin saya ini orang Jakarta, saya akan bilang apa? Anda ini ngetot, apa? Anda anak kecil. Ini hari, saya mungkin kalau deket Pak, saya kasih tangan Pak. Saya nggak ada urusan ke polisi. Kenapa? Sudah melampaui batas. Ini perlu sekali mungkin mulut Anda itu ceklak, itu baru Anda rontok gigi Anda baru sadar. Nggak perlu ngoceh. Lah Anda ini cuma ngocehnya aja. Tapi belum tentu Anda bisa buat barang itu. Anda ini cuma ngomong doang. Cuma modal mulut aja Anda. Anda sama Anies nggak ada bedanya, lemes. Tapi apa? Nggak ada bisa dibuktikan kerja Anda. Anda sok tahu Pak Rocky Gerung. Ini hari Anda udah kurang ajar mengatain Presiden Jokowi bajingan dan tolol. Ibu Anda yang bajingan, Bapak Anda yang bajingan. Anda dulu ngatain Quran fiksi. Anda sadar diri lah. Cobalah kepolisian ini. Masa presiden kita dikatain bajingan kok Anda diem? Kalau ketua MUI dikatain bajingan gimana? Pasti dibilang penista agama. Tapi untuk Jokowi kok didiamkan, dikatain bajingan. Padahal Jokowi apa? Yang ngasih makan ketua MUI dan semuanya. Yang ngasih makan semua lembaga-lembaga keagamaan. Masa hanya oleh si Rocky Gerung sampah ini dikatain bajingan dan tolol? Tangkaplah Pak itu. Presiden kita ini baik, hebat, kerja keras, kok seenaknya saja dibilang bajingan. Jadi ya, mungkin demokrasi mengizinkan Rocky Gerung untuk bermain rendah dengan menghina Pak Jokowi secara personal, dengan secara khusus menyebutnya bajingan yang tolol. Keberatan atas pernyataan Rocky Gerung bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN. Kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum ada Rocky Gerung. Kami minta pada pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menangkap Rocky Gerung. Dan kami minta juga dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan. Kami minta hukum ada. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Barsengat Kajubata. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan.
Mega, coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Apa yang kita lakukan? People power. Dan people power itu dimulai dari Agustus. Misi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Tulang lunak tua bangsat. Kau hina Presiden Republik Indonesia bajingan tolol. Kau yang tolol, dasar babi kau. Kau tolol akibat otak kau penuh sperma karena totong kau itu sudah terlalu lama tak kau pakai. Tapi baguslah kau tidak kawin. Jangan sampai manusia setengah babi macam kau punya keturunan. Nanti anak-anak kau cuma bisa jadi sampah peradaban di generasi mendatang. Rocky Gerung dengan menghina-hina Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dengan kata-kata bajingan tolol, bajingan tolol. Kalau ini dibiarkan, ini sangat bahaya. Maka dari itu, BKN mengingatkan kepada Rocky Gerung, jika Anda tidak minta maaf, Barisan Kesatria Nusantara akan mengambil langkah hukum dengan tegas. Tahu roti goreng? Roti goreng. Tahu Rocky Gerung? Tahu semua ya, bajingan bacot ya, bajingan bacot itu, ya. Ngaku-ngaku profesor ya, kelakuan nggak punya akhlak. Mulut bajingan. Apa yang sudah Rocky Gerung lakukan? Apa yang sudah Rocky Gerung berikan untuk Jakarta? Gak usah Indonesia, Jakarta aja. Gak usah seluruh Indonesia ya. Apa yang sudah Rocky Gerung berikan itu? Selain bacotnya. Ya, selain bacotnya yang bajingan itu, apa yang sudah Rocky Gerung berikan? Sampai-sampai ngatain Jokowi bajingan bodoh. Ya. Mungkin Jokowi tidak memikirkan dirimu, ya, tapi Jokowi memikirkan bangsanya, memikirkan negerinya, ya, memikirkan masa depan. Anak-anak cucu kita semua, termasuk cucu lo kalau ada. Rocky Gerung bajingan. Tuh Rocky Gerung itu tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Tuh kepengen tak ulek-ulek dia mulutnya ya, cocotnya itu. Bahwa kami siap mengerahkan anggota kami untuk turun ke Jakarta, kepung Istana Negara, kepung gedung Mahkamah Konstitusi tanggal 10 Agustus 2023 dengan tuntutan apa kawan-kawan? Tuntutan apa kawan-kawan? Lebih lantang lagi. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Lancarkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takbir besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan.
Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Dari Sabang sampai Merauke tahu siapakah Rocky Gerung. Rocky Gerung adalah tim sesnya Partai Gerindra di bawah agensi keluarga Cendana. Orang-orang yang gede bacot, banyak bacot daripada kinerjanya. Artinya dalam menata kata, tutur katanya itu bagus, tertata, rapi, tapi kinerjanya itu, hasil kerjanya, karyanya itu nol gitu loh. Mereka itu lebih cenderung disukai daripada orang-orang yang bicaranya gagap, ya kurang bagus gitulah berbicaranya, tapi kinerjanya gede gitu loh, bisa terlihat lah hasil karyanya. Tapi mereka cenderung tidak disukai. Kita ambil contoh lah dulu waktu jaya-jayanya Mario Teguh itu banyak banget kan penggemarnya, karena beliau itu jago banget tuh menata kata, menata bahasa itu begitu. Tapi orang-orang yang punya karya tapi bicaranya biasa-biasa itu cenderung tidak diidolakan. Atau seperti yang sekarang Rocky Gerung nih kan jago banget tuh menata seni silat lidahnya itu yang berbasis filsafat tuh keren banget gitu loh. Itu banyak disukai, padahal ya karyanya saya juga gak tahu tuh karyanya Rocky Gerung tuh apa sih begitu kan. Itu tapi banyak diidolakan, bahkan yang idolakan itu merasa dirinya itu orang hebat, akal sehat ya begitu ya. Kenapa ya bisa begitu? Ya mungkin aja ini pandangan saya ya, mungkin ini karena memang warisan dari nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita itu kreatif-kreatif dalam urusan bahasa. Seperti contoh lah pisang. Kalau di luar negeri pisang itu apa? Ya banana. Tapi di Indonesia pisang itu macem-macem. Pisang gede dinamain pisang raja, pisang kecil tapi bisa pisang raja tapi kecil dinamain raja serai, ada pisang Ambon, wah macam-macam. Itu baru satu jenis kata loh ya, pisang itu banyak banget. Tapi orang-orang luar kan ambil yang simpel aja, pisang, banana gitu aja. Beda dengan Indonesia. Ya boleh jadi ini ya, mungkin inilah warisan dari nenek moyang kita, sehingga orang-orang Indonesia itu lebih suka dengan orang yang gede bacotnya tapi kinerjanya nol. Apa sih yang sudah kau lakukan di Indonesia sini? Berani-beraninya mulutmu itu mengatakan Bapak Joko Widodo bajingan dan tolol. Sama seperti pengacara yang mengaku SDBS itu. Katanya nggak ada hukumnya, kecuali yang bersangkutan yang melaporkan. Ya kami bersangkutan. Kami rakyat pemilih Joko Widodo itu bersangkutan. Kami tidak setuju Presiden kami dikatakan bajingan dan tolol. Itulah yang bersangkutan. Kami rakyat bersangkutan loh. Itu bukan presiden-presidenan. Bapak Joko Widodo itu asli pilihan rakyat dan asli nomor 1 di Republik Indonesia ini. Begitu. Salam cerdas. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat.
tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan. Setuju? Makanya kepada rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina? Pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu, Allahu Akbar. Kami minta agar Indonesia ini kondusif. Apa yang telah dilakukan, yang menyebabkan keonaran, yang menyebabkan kemarahan warga ini, segera diantisipasi oleh pihak kepolisian. Kami minta Pak Jenderal Presiden tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Oke. Ayo, tangkap Rocky Gerung. Tangkap si Rocky sekarang juga. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis.
Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab, selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies.
Dan bayangkan jika Anies menang, HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.